Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Kok kurang Guru. semangat ya? Selamat Sekali lagi. pagi, Ibu Guru. Selamat Ya, pagi. begitu. Anak-anak generasi sekarang itu harus semangat, ya. Baik, Siap, Bu kita Guru. berjumpa kembali hari ini dengan semangat tentunya yang luar biasa. Kalian tadi sudah mengawali dengan baik, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan yang bersedia. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Tarsina. Sama-sama, Ibu Guru. Ya, baik anak-anak ibu yang luar biasa, ibu juga akan mengabsen kalian hari ini, ya. Mana tahu hari ini ada yang tidak hadir. Yang pertama, absen pertama Tandaon hadir? Hadir dong, Bu. Kedua Tulus? Hadir, Bu. Ketiga Saverius? Hadir, Bu. Keempat Tarsina? Hadir, Bu. Kelima Theo? Halo Hadir. Ibu, halo, Oke, aku ada. dan terakhir Servasius, hadir Servasius? Hadir, Ibu, selalu Sudah sehat hadir. ya, kemarin Sehat. tidak hadir ya. Iya, Bu, sekarang sudah sehat. Baik, semangat selalu untuk Servasius. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema yang sudah kita pelajari sebelumnya, masih sama ya, temanya adalah kemampuan dan keterbatasanku. Namun kita akan mempelajari di bagian subtema yang kedua, yaitu apa subtema kita hari ini? Kemampuanku terbatas. Ada yang masih ingat pembelajaran yang pertama? Aku memiliki kemampuan. Ada yang masih ingat? Ada dong. Seingat ibu, kalian juga sudah mendemonstrasikan kemampuan kalian ya minggu lalu, luar biasa. Ada yang ahli di bidang musik, ada yang ahli di bidang vokal, olahraga, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pada subtema yang kedua, yaitu kemampuanku terbatas. Mari kita lanjutkan. Nah, sebelum Ibu masuk ke inti pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan terdahulu apa yang menjadi latar belakang pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan yang berbeda. Namun di balik kemampuan itu kita juga memiliki keterbatasan, ya. Namun keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk kita ya, anak-anak. Lanjut. Kemudian dalam keterbatasan manusia tentunya juga berbeda-beda. Selain kemampuan yang berbeda-beda, kita juga memiliki keterbatasan yang berbeda-beda. Namun kita adalah semua makhluk ciptaan Tuhan baik di mata Tuhan. Yang selanjutnya adalah kenapa penting materi ini kita pelajari? Karena dalam materi kemampuanku terbatas adalah untuk membantu kalian para peserta didik dapat mengenali dan menerima kemampuan dan keterbatasan yang kalian miliki. Selanjutnya adalah apa sih relevansinya untuk hidup kita sehari-hari? Ya. Nah, dalam kehidupan kita pasti tentunya kita menghadapi situasi tidak selalu baik, pasti juga akan ada tantangan dan cobaan. Misalnya nih, kalian dalam suatu momen tertentu ataupun dalam pelajaran tertentu ada kegagalan ataupun tidak berhasil dalam meraihnya. Nah, tentu itu tidak gampang ya dalam menyikapi hal itu, tapi dengan mempelajari pelajaran kita hari ini, semoga semakin diteguhkan dan kita tahu bagaimana cara menyikapi keterbatasan ataupun kegagalan yang pernah kita alami. Anak-anak masih semangat? Mana suaranya? Semangat. Semangat ya. Ya, Servasius, fokus ya. Masih fokus ya? Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini yaitu kalian para peserta didik dapat memahami kemampuan dan keterbatasan diri kalian sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan. Selanjutnya adalah profil Pancasila apa yang kita ambil pada materi ini, dimensi apa? Yaitu beriman dan bertawak pada Tuhan, percaya diri atau mandiri, dan kreatif.
Ibu yakin anak-anak ibu di sini semua adalah orang-orang yang kreatif. Benar nggak? Benar ya. Baik, selanjutnya, apakah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan materi ini? Yang pertama adalah peserta didik mampu mengenali dan mengidentifikasi keterbatasan diri. Yang kedua, mampu memahami sikap yang muncul dalam menghadapi keterbatasan. Yang ketiga, mampu memahami upaya dalam mengatasi keterbatasan. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan pesan dalam kitab Injil Markus ya, bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 serta bagaimana cara kita menyikapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kelima adalah kalian mampu menyebutkan aktivitas apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi keterbatasan diri. Kita lanjut. Oke, nah Ibu punya beberapa pertanyaan ini untuk kalian ya sebelum kita masuk ke materi kita. Silakan dijawab secara spontan saja ya. Apakah ada suatu kegiatan atau pelajaran yang mungkin kamu rasa sulit untuk kamu kuasai? Lalu apa sih perasaan ketika kamu menghadapi kesulitan itu? Silakan. Silakan anak-anak Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan Theo. Saya merasa susah sekali kalau sedang pelajaran bahasa Jerman. Wow. Sangat sulit karena bahasanya jarang aku pakai, Bu. Oh, gitu ya. Tapi tetap dipelajari ya. Iya, Cuman, kata ya. sekolah harus dipelajari kan, Bu. Nanti nilai saya di rapot nggak ada. Bisa tinggal kelas saya, Bu. Ya, perasaanmu gimana kira-kira menghadapi Sedih itu? banget, Bu, karena teman-teman saya pada bisa, saya sendiri yang susah. Oke, siap. Tetap berusaha ya. Iya. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pernahkah kamu merasa iri atau minder karena orang lain mungkin punya kemampuan yang lebih dari kita? Lalu bagaimana sih cara kamu mengatasi hal itu? Silakan. Coba tulus. Dari tadi kayaknya ngobrol. Fokus ya. Silakan. Mana pena dan bukunya? Tulus dikeluarkan. Ya, Jangan dimasukkan ke tas. Silakan ya. dijawab dulu biar nggak ngantuk. Ya iri juga lah Bu, kalau orang mampu kita nggak mampu gitu, jadi minder. Oh gitu. Terus bagaimana kamu mengatasi hal itu? Ya saya mau belajar gitu. Ya harus tetap percaya diri ya. Ingat pelajaran kita pada aku memiliki kemampuan. Ya Bu. Ya, kita lanjutkan lagi pertanyaan yang terakhir. Bagaimana caramu menghadapi situasi di mana kemampuanmu itu terbatas dan bagaimana kamu mencari bantuan untuk mengatasi keterbatasanmu tersebut? Silakan Tarsina. Belajar dengan orang yang punya kelebihan. Ya, Berani bagus. bertanya kepada. Baik. Ya, terbukti bahwa Tarsina itu sering sekali aktif dalam pembelajaran ya. Jadi jangan malu ya Nak, kalau memang kita merasa kita tidak mampu, kita bertanya ya. Dalam pembelajaran juga begitu dan ibu guru pasti akan juga membantu kalian. Baik, mengerti sampai di sini? Bisa diikuti sampai di sini prosesnya? Bisa. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kita ya. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi masalah. Saya punya 2 referensi video. Nanti anak-anak bisa melihat tampilan video yang akan saya putar. Dan jangan lupa kalian harus mengamatinya. Ya, fokus ya. Servasius, masih ada suaranya? Hilang dia? Masih, Bu. Ah, mantap. Jangan Ya, melamun ya sembunyi, anak Bu. Baik, kelihatan Belum, Bu Guru. on proses ya? Ya. Wow, Oke. mantap videonya. Ya, come on, come on, come on. Ya, sabar ya, karena kendala jaringan juga ini. Baik, kita tunggu sebentar.
Sabar ya. Oke, Bu. Oke. Saya tampilkan. Tidak semua saya tampilkan ya. Mungkin kamu ada yang kenal ini? Ada yang kenal dengan toko I'm ini? 17 years old. I'm from Indonesia. Pernah dengar sih Bu, tapi nggak kenal. Oh ya. Sambil diamati ya. Baik. Nah, lanjut. Ya, kita lihat apa ya. Tak dengar suara. Oke, sudah? Nanti linknya dikirim di WA, Bu. Mau ku tonton. Oh iya, boleh. Cantik Baik, kali kita- ceweknya. Itu video yang pertama ya. Nah, video yang kedua juga sudah pernah Ibu tampilkan di grup ya supaya kalian menontonnya. Nanti boleh dibuka linknya ya anak-anak ya. Nanti kalian Iya, boleh tonton Bu. full sendiri di rumah. Iya, Bu. Baik. Nah, selanjutnya adalah saya juga punya gambar tokoh-tokoh orang yang memiliki keterbatasan diri. Tadi sudah ada Putri Aryani, sudah ada Nick Fujik. Nah, sekarang juga ada beberapa tokoh yang mungkin berasal dari Indonesia. Ada yang kenal dengan di antara tokoh ini? Ada? Ada, Bu. Ada. Siapa yang kamu kenal? Presiden itu, Bu. Siapa namanya? Aduh, Lupa, siapa Bu. namanya itu ya? Udah lama sih. Udah meninggal. Bapak Abdul Rahman? Oh iya, Wahid. Abdul Rahman Wahid. Wahid, Bu. Rahman Wahid. Ini Abdul juga Rahman ada Wahid. tokoh siapa yang terkenal ini dengan prestasinya? Ada yang tahu? Siapa ini? Apa namanya itu? Nih. Theo Lupa, tahu Bu. itu. Kemarin dia pernah mengangkat juga pada saat presentasi kelompoknya tentang tokoh ini. Itu Tom Hanks bukan, Bu? Ya, betul sekali. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Kelompoknya masih kelompok yang sama minggu lalu, itu saja supaya tidak bolak-balik kita berganti kelompok. Dan ini adalah pertanyaannya, sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ini. Nah, yang tadi pertanyaan yang pertama secara garis besar lewat video dan gambar, dan di sini juga akan ada pertanyaan untuk didiskusikan secara kelompok. Ya, silakan kalian catat sesuai dengan koordinasi yang sudah ditunjuk ya, siapa ketuanya dan sekretaris dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian ya diskusi. Nah, kalian silakan diskusi, temukan masalah apa yang ada di dalam persoalan itu, soal-soal yang sudah Ibu berikan, pertanyaan itu, lalu silakan kalian data dan juga kalian cermati kembali berdasarkan video yang sudah Ibu putar tadi. Boleh diputar kembali ya di handphone masing-masing. Kemudian lanjut yaitu yang ketiga, selanjutnya langkahnya yaitu kalian boleh mencari secara literasi digitalnya, silakan digunakan, boleh lewat internet ya, boleh lewat platform yang mendukung kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi kelompok kalian. Dan ingat selalu pesan Ibu, kalau tidak mengerti silakan bertanya, jangan malu-malu ya. Kita lanjutkan anak-anakku. Ya, masuklah kita kepada tahap presentasi kelompok. Ya, silakan Ibu berikan waktu 5 menit untuk mempersiapkan kelompoknya dan juga mempresentasikan. Kelompok 1, silakan. Mereka sudah bersedia. Theo, silakan.
Silakan. Ya, Saya saja, Bu. terima kasih atas tanggapan dan jawaban dari kelompok. Silakan kelompok 2. Saverius sebagai ketua kelompok masih yang sama ya. Silakan disampaikan. Iya, Bu. Dari hasil kelompok kami, apa yang telah kami diskusikan bahwa semua orang memiliki ada keterbatasannya, dan ada juga yang memiliki kelebihan. Yang punya keterbatasan harus berjuang untuk memperjuangkan agar keterbatasannya itu bisa hilang. Itu, Bu. Oke, baik ya. Intinya kesimpulan dari kelompok 2, di balik keterbatasan yang manusia miliki juga ada tersimpan potensi yang luar biasa. Ya, Ibu harap juga kita semua bisa menyadari akan hal itu terlebih dalam diri kita masing-masing. Baik, anak-anak Ibu, ya, kita masuk ke tahap yang evaluasi setelah ditampilkan presentasi dari berbagai kelompok. Sudah disampaikan poin-poin dan jawaban-jawaban dari masing-masing pertanyaan, dan juga sudah menyelesaikan, dan dalam hal identifikasi masalahnya sudah baik, dan juga beberapa kelompok boleh memberikan pendapat ya, kritik, tetapi dengan tetap sopan ya meskipun mengkritik. Lalu kalian juga sudah berbagi pengalaman ya, dari masing-masing kelompok berbagi pengalaman dalam presentasi yang sudah kalian sampaikan. Ada beberapa catatan dari Ibu Guru dari pengamatan yang sudah Ibu observasi selama kalian diskusi tadi, yaitu untuk kelompok pertama diskusi sudah aktif ya, semua anggota berpartisipasi dengan baik. Kemudian dalam kepemimpinan juga Theo memimpin diskusi dengan baik, memberikan ide dengan baik kepada teman-teman yang sebagai audiensnya. Nah, untuk keterlibatan ya, kita ada 7 orang, 5 dari 7 orang sebagian besar anggota kelompok sudah menunjukkan keterlibatan aktifnya. Lalu untuk kerjasama nih, mungkin masih kurang ya, 4 dari 7 orang yang ada di antara kita hari ini masih perlu untuk terlibat aktif ya, khususnya kerjasama dalam kelompok. Jangan hanya ketua saja yang menjawab ya, teman-teman yang lain juga harus berusaha ya. Ingat, pelajaran kita hari ini kemampuanku terbatas, di balik kemampuan kita juga punya, di balik keterbatasan kita juga punya kemampuan. Jadi jangan malu untuk menunjukkan kemampuan yang ada dalam diri kita ya. Nah, yang terakhir dari saya evaluasinya adalah saya sangat senang dan bangga melihat kemajuan kalian dalam berdiskusi, semakin hari semakin aktif, dan juga untuk teman-teman anak-anak Ibu yang sudah memberikan contoh yang baik sebagai kepemimpinan dalam kelompok dan juga kerjasama mengayomi. Saya harap bisa kalian lanjutkan untuk sesi-sesi pembelajaran selanjutnya. Catatan dari Ibu untuk berikutnya adalah pada sesi diskusi kelompok kalian boleh menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi evaluasi kita bersama. Oke, begitu anak-anak. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, saya punya ice breaking ya. Coba yang ada benda di sekitar kamu, tunjukkan saya yang berwarna hitam. Rambut. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan. Anak-anakku, lanjut kita ke pendalaman kitab suci. Saya juga akan men-share link ke HP kalian, nanti kalian bisa tonton, dan saya juga akan menampilkan di proyektor kita. Nah, lalu silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan sebagai penilaian informatif, masih sama dengan kelompok yang sama. Berikutnya pendalaman kitab suci. Ya, lalu adapun pemahaman bermakna yang bisa kita petik dari pembelajaran kita hari ini ada 5 poin ya. Semoga 5 poin ini dapat kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam keterbatasan diri. Ya, selanjutnya saya akan men-share juga LKPD. Silakan diklik dan diisi. Nanti boleh dikumpulkan dalam via grup kita. Siap? Sudah saya diterima ya linknya ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, lanjut.
refleksi. Nah, silakan dijawab, boleh nanti dituliskan di buku catatan kalian, ya nanti dikumpulkan. Selanjutnya adalah saya punya kata motivasi untuk kalian. Silakan dibaca. Coba dibaca dengan tegas, Tarsina. Silakan. Keterbatasanmu hari ini bukanlah akhir dari perjalanan. Setiap batasan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Mantap, luar biasa kita semua. Berikan aplaus untuk Luar diri kita biasa. semua dong. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan sampai jumpa di sesi pembelajaran selanjutnya. Ditutup Terima doa kasih, Ibu. oleh Servasius. Servasius, doa Silakan. terus. Oke, terima kasih. Profesiat Bu Iren. Ayo, siapa yang bertugas untuk komentar? Adakah yang komentar? Silakan yuk Bapak Ibu durasi. Ayo. Siapa ya? Saya aja, Bu. Ya, silakan. Baik. Untuk Ibu Monike secara keseluruhan sudah mantap. Ada sesuai dengan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Merdeka. Ya. Dan RPP yang di modul ajarnya juga itu sesuai dengan kayak RPP berdiferensiasi yang saya pernah pelajari juga dalam guru penggerak. Ada Terima kasih, SPK Pak. dan lain-lain, dan ada dalam RPP berdiferensiasi itu kan ada produk, ada konten, dan ada proses. Nah, itu semua juga sudah termuat semua di dalamnya tadi. Dan saya rasa memang sangat luar biasa lah untuk Bu Monika ini, artinya semangatnya dan memang PPT-nya juga sudah mantap. Sangat luar biasa. Oke. Terima kasih Terima Pak.